Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saat ini Anda berada, saya percaya bahwa kasih, penyertaan, dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita saat hari ini untuk menyembah Tuhan dan meninggikan Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan kita ada hingga saat ini. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena
kita kepada Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah hidup kami. Kami mau pertaruhkan dan persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu, saudara terkasih, kita sama-sama katakan amin. Amin. Pujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Bahwa harapan yang terbaik ada di dalam tangan Tuhan kita, Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dialah harapan dan kekuatan kita. Di dalam Dia kita mendapatkan kemenangan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian bahwa Dialah pengharapan kita. Haleluya. Yes. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Haleluya. Dia gembala. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Yesus menebus dosaku. Amin. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi pengharapanku hanya bagi Yesus. Harapanku hanya Yesus saja. Amin. Yang mati atas Golgota. Dia gembala. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Amin. Haleluya. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Amin. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Yes, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Amin, Karena amin. Dia adalah satu-satunya harapan dalam kehidupan kita bagi Amin. setiap orang yang saat ini mungkin mengalami kelemahan, mungkin saat ini mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Ingatlah bahwa satu-satunya pengharapan kita yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan hidup kita, hati dan pikiran kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Pujilah namamu ya Tuhan. Engkau adalah harapan kami satu-satunya dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan
Engkau adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya Bapa. Engkau harapan kami Tuhan. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, 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 harapan kami Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku. Haleluya. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami aman dalam perlindungan Yesus, karena kami memiliki harapan di dalam Engkau Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Action. Haleluya, salam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Di hari Minggu pagi hari ini saya percaya ada banyak berkat firman Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi saudara-saudara dan kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara-saudara dengan cara dan suasana yang berbeda kita akan sampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara, dan saya ditemani oleh para hamba-hamba Tuhan. Di sebelah kiri saya ada Pastor France, dan di sebelah kanan saya ada Pastor Daniel, saudara-saudara. Dan kita tidak sedang melakukan perlombaan, saudara-saudara, tetapi kita sedang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya ada kuasa, ada berkat firman Tuhan yang sedang menanti saudara dan kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, pimpinlah kami, berkatilah kami, biarlah kuasa firman Tuhan itu yang kami sedang sampaikan pada pagi hari ini itu terjadi dalam kehidupan kami, mengubahkan kami, membawa kami dalam kemenangan iman di dalam Engkau, pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita hari ini masih sedang mempersiapkan waktu untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan Isa Al-Masih, saudara-saudara. Karena itu tentu para murid-murid masih mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada harapan di antara mereka, ada kerinduan, ada keinginan saudara-saudara kepada Tuhan Allah yang hidup itu, saudara-saudara. Dan kita akan berbicara mengenai harapan, mengenai kepercayaan, saudara-saudara. Saya akan ambil di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11, dan firman Tuhan berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan.
Puji Tuhan. Dikatakan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, saudara-saudara. Seperti tadi saya katakan, para murid-murid saat ini sedang menantikan ketika Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Mereka punya pengharapan, saudara-saudara. Mereka punya satu kepercayaan bahwa Tuhan akan memberkati mereka, bahwa Tuhan menjadi satu harapan bagi mereka, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi satu topik yang menarik pagi hari ini, di mana kita semuanya harus punya pengharapan, terutama dalam kondisi dan keadaan yang sekarang. Pastor Frence dan Pastor Daniel tentu kita memperhatikan dan kita menjalani hari-hari ini tentu bukan dengan gampang. Kita semua sedang bergumul, kita punya harapan, ada yang berharap makanan, ada yang berharap keuangan, ada yang berharap keselamatan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Tentu pengharapan kepada Tuhan dengan segala macam apa yang menjadi kerinduan kita, itu bisa menjadi berbagai macam alasannya, tetapi saya percaya bahwa percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Bagaimana? Apa saudara-saudara setuju mengenai itu? Ya, memang kitab suci mengatakan tidak ada yang akan dipermalukan, dan dalam firman Allah yang hidup memakai kata barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan dikecewakan. Amin. Tidak akan dikecewakan. Nah, barangkali kalau kita berharap kepada manusia, ya karena manusia terbatas, bahkan dengan keterbatasan itu akhirnya ya tidak sedikit orang-orang yang menyatakan mengikut Tuhan juga melihat contoh-contoh hal daripada anak-anak Tuhan yang terbatas itu akhirnya kecewa. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang menjadi image-nya. Tidak sesuai dengan apa menjadi image-nya. Berarti kita berharap akan janji apa yang pernah dijanjikan Tuhan. Ya, banyak orang yang menjadi kecewa oleh karena ya berharap tetapi tidak sesuai dengan image yang menjadi Sesuai dengan image. Berarti dengan apa yang dijanjikannya. ya. Betul kan? Ya. Dan sedangkan bagaimana kalau kita tidak punya satu keyakinan terhadap apa yang dijanjikannya, kita nggak bisa berharap kepadanya. Ya. Bukan begitu, Pastor Frence, kira-kira? Ya, saya kira begitu. Apa yang kita harapkan itu sebenarnya sesuatu yang benar-benar kita inginkan, atau kita memang sesuatu yang betul-betul kita inginkan. Dan ini saya baca dalam kebenaran firman Tuhan seperti dalam Roma pasal yang 10 ini, bahwa hanya di dalam Yesus kita bisa berharap. Amin. Ya, kita harus percaya dan kita tidak akan dikecewakan. Istilahnya tidak dikecewakan. Karena memang itu harapan kita yang harus kita pegang di hari-hari yang seperti ini, di waktu-waktu ini, kesempatan, kondisi, keadaan bagaimanapun, memang ini yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu yang harus kita pegang yaitu percaya pada Yesus. Jadi hanya di dalam Yesus ya. Benar sekali. Kebetulan sekali saya ada ayat-ayat saudara-saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah janji, dia menyampaikan kebenarannya, dia menyampaikan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada kehidupan di dalam dia. Di dalam Matius pasal 28, tentu saudara-saudara masih ingat, ketika Tuhan Yesus mau memberikan amanat agung kepada para murid-muridnya, dia menyampaikan segala kuasa ada padaku. Kemudian dia mengclosingnya dengan baik, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini kan janji Tuhan. Ya, Betul ya? Kalau menurut saya inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Sebagai orang-orang percaya, ini yang menjadi sebenarnya pegangan kita. Pegangan. Sebab apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang menjadi keyakinan kita. Makanya dikatakan kita harus percaya. Percaya itu artinya beriman. Ya. Amin. Saya tambahkan lagi bahwa berbicara tentang kepercayaan atau beriman, iman itu tidak bisa dipisahkan dari berharap. Jika kita beriman, tentu kita berharap. Dan sebaliknya, jika kita berharap tanpa kita beriman kepada siapa pemberinya, ya dalam hal ini Yesus sendiri, tentu itu sama-sama sia-sia seperti itu. Baik, berarti iman tidak bisa dipisahkan dengan berharap. Ya. Betul ya. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Berarti saudara-saudara,
sebagai orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, saudara tentu harus beriman akan janji-janji Tuhan. Amin. Saudara harus punya iman di dalam janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan, janji berkat-berkat Tuhan, janji pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Dan karena itu sebagai orang yang berharap, saya percaya sampai hari ini tidak ada orang yang dipermalukan di hadapan Tuhan. Dan tambahan lagi, Amin. tidak akan kecewa. Seperti yang Pastor Daniel tadi. Oh ya, betul-betul. Tidak akan kecewa ya. Dipermalukan maupun kecewa. Ya, sekali lagi karena jika di dalam perjalanan nama dikatakan terkutuklah yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena ya manusia terbatas. Karena manusia pun ada ciptaannya, bukan sang pencipta, bukan sumber daripada segala sesuatu. Puji Tuhan. Berarti saudara-saudara, saudara harus hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sekalipun pendeta, kita datang hanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi jangan pernah kecewa dan harapan saudara dibatasi oleh karena keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berharap hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada janji Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, tentunya ada hal yang lain sebagai orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang tadi saya perhatikan Pastor Frenja sempat sebut jangan kecewa. Artinya jangan kecewa tentu jangan gampang menyerah pastinya ya. Jangan gampang menyerah. Orang-orang yang punya pengharapan dalam Tuhan jangan gampang menyerah. Bagaimana kalau seandainya apakah kalau kita tidak percaya lagi itu adalah bagian dari kita sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan? Ya, artinya bahwa kita harus benar-benar percaya sungguh-sungguh. Amin. Memang dalam kehidupan kita ada banyak sekali yang kita temui masalah atau apa bagaimanapun, ya. Tetapi inilah yang menjadi satu bagian dalam kehidupan kita di mana iman kita dibangun. Jangan sampai dengan masalah yang ada kita mulai kecewa. Itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, sebab itu akan membuat pengharapan kita itu menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Betul. Berarti Tuhan tidak mau hidup kita jadi sia-sia. Betul. Karena itu kita memang diinginkan Tuhan punya rencana dalam hidup kita supaya kita jadi umat yang pemenang. Betul Pastor ya? Ya. Menjadi pemenang bukan berarti langsung jadi pemenang, tetapi harus ada nilai perjuangan, betul ya? Ya. Pemenang-pemenang atau dalam perlombaan-perlombaan siapa yang akan menjadi pemenang itu harus dengan tekun melalui pelatihan-pelatihan, dan itu memakan waktu tidak sedikit atau bukan singkat waktunya. Ada begitu tahapan dan itu melalui proses. Oleh karena itu pada masa-masa sulit seperti ini ya kita bertekunlah di dalam proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi pemenang. Dan jangan lupakan beriman dan berharap kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya suka bagian yang ini, saudara-saudara, karena Tuhan tidak mau supaya kita menjadi orang yang gampang. Kalau kita menjadi orang yang pemenang, yang yakin dengan pengharapan kita di dalam Tuhan, maka jangan mudah menyerah. Betul. Keadaan ini enggak membuat kita menjadi orang yang gampang menyerah, tapi orang yang bangkit dengan harapan kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Tetapi persoalannya, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah? Ya, mungkin saya bisa jawab di sini, yaitu bagaimana kita harus didasarkan dasar-dasar yang teguh. Oh, puji Seperti Tuhan. bangunan. Kita lihat bangunan bisa kokoh berdiri. Konstruksinya karena dia memiliki dasar yang kuat. Fondasi yang kuat. Bagaimana dia dibangun, walaupun dari berbagai bahan, pasir, semen, sebagainya diaduk, batu dan sebagainya, baru dibangun. Nah, di situ kita akan melihat kalau dasarnya kuat maka tidak akan mudah goyah. Itu pun pengharapan kita. Dasar yang kuat atau dasar yang teguh, yaitu kita berharap pada Yesus. Apa yang menjadikan kita memiliki satu dasar yang kuat? Apa yang menjadikan supaya kita memiliki dasar yang kuat kira-kira? Nah, ini menarik. Konteks jauh daripada ayat tadi adalah Roma 1 ayat 16 dan 17 yang mengatakan, Paulus mengatakan seperti ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Dan ini bernuansa dia tidak malu menyatakan bahwa dia punya keyakinan di dalam Injil yang adalah kabar keselamatan, kabar baik yang Tuhan berikan. Karena di situ ada satu kekuatan. Dan di dalam ayat 17 dikatakan bagian akhirnya orang benar hidup oleh iman. Berarti harus diisi dengan firman Tuhan. Ya. Tepat sekali, Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, saudara-saudara,
Firman Tuhan berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, saudara-saudara, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Berarti kita membutuhkan firman Tuhan untuk punya pondasi yang kuat. Betul Pastor Frenja ya? Ya, iman yang kuat dan yaitu pengakuan. Ya. Amin. Jadi jangan hanya kita sebagai memiliki iman tanpa kita benar-benar melakukannya. Amin. Artinya dimanapun kita harus menjadi saksi. Amin, haleluya. Ya, puji Tuhan. Berarti kita nggak bisa hanya sekedar memiliki pengharapan, saudara-saudara. Yang pasti bagi setiap saudara-saudara sebagai umat Tuhan, kita selalu membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan satu lagi saudara-saudara, saya percaya di dalam pengharapan yang harus kita bangun di dalam Tuhan, kita harus mengerti ada kehendak Allah dalam hidup kita. Betul nggak? Ada kehendak Allah. Walaupun Tuhan izinkan berbagai persoalan, pergumulan terjadi, tentu ada kehendak Tuhan. Saudara dibangun dengan tujuan daripada rencana Allah. Kita dibangun untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita harus tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Saya akan mengutip satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, saudara-saudara, dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya sangat suka dan banyak orang sangat suka dengan bagian ayat ini. Bukan hanya berbicara mengenai teologi kemakmuran, tetapi saya percaya kita semua suka makmur. Amin ya. Kita semua suka diberkati, tetapi saudara-saudara, yang menjadi poinnya adalah Yesus adalah menjadi sumber kehidupan bagi kita, dan kehendak Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati, saudara-saudara. Karena itu saya percaya, kita semuanya percaya, Pastor Frenje, Pastor Daniel, hari ini saya berdoa dan kita berdoa buat jemaat Tuhan. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan, jangan pernah malu. Tuhan tidak akan pernah permalukan saudara. Ada waktu yang tepat yang Tuhan berikan, ada jawaban Tuhan, dan tidak mengecewakan. Amin ya. Tidak mengecewakan. Masih bergumul Pastor? Masih ada pergumulan Pastor? Jangan pernah takut, sebab ada jawaban yang terbaik dari Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Saudara percaya kepada Tuhan, miliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, sebab Tuhan sumber jawaban bagi kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Satu lagi mungkin dalam Yeremia 17 ayat 7. Oh, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Enggak ada satu lagi sebelum kita mau berdoa. Ingatlah pertolongan Tuhan sebagaimana bangsa Israel yang sudah ditolong oleh Tuhan dari keluar menyeberang laut, bahkan sampai diberi mana tadi ya. Ingatlah pengalaman-pengalaman itu sehingga itu menambah kekuatan iman kita. Amin. Bagaimana kalau kita pujikan satu lagu dulu? Bisa? Kita pujikan satu lagu. Iya, ternyata pengharapan kita di dalam Tuhan itu luar biasa sekali ya. Amin, betul sekali. Oleh sebab itu kita harus selalu berharap hanya kepada Tuhan Amin. di dalam situasi dan keadaan apapun. Amin, karena hanya Dia adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan saat Betul ini. sekali. Dia adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
Puji Tuhan, saya percaya saudara sangat setuju dengan lagu atau pujian tadi saudara-saudara, sebab Tuhanlah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita, satu-satunya yang hanya dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Jadi saya hanya mau mereview saudara-saudara apa yang kita bahas, yang kita sampaikan hari ini di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, saudara-saudara. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak dipermalukan di dalam Tuhan? Ya, tentu Tuhan tidak mau permalukan kita. Artinya bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang dipermalukan? Yang pertama harus punya pengharapan akan Tuhan. Amin. Amin. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Amin. Amin. Sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Amin. Andalkan janji Tuhan, andalkan berkat firman Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, jangan menjadi orang yang gampang menyerah. Amin. Perkataan kita, tindakan kita harus sepadan dengan iman kita. Orang yang excited, saudara-saudara, orang yang semangat, orang yang yakin akan penyertaan Tuhan. Kalau hari ini saudara-saudara merasa ragu akan penyertaan Tuhan, baca firman Allah, katakan, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu. Orang-orang Israel, mereka tiap kali menggerutu, bersungut-sungut karena mereka kurang percaya kepada Tuhan. Karena itu jangan mudah menyerah, saudara-saudara. Yang ketiga, bagaimana saudara sebagai orang yang tidak mudah menyerah, maka hidup saudara harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. 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 Ya, jadi saudara-saudara, bagaimana kita akan tahu janji Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Allah? Bagaimana saudara akan tahu bahwa Dia Allah yang memelihara, yang menjaga? Kalau saudara tidak pernah membuka firman Allah, saudara tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran firman Kristus, saudara-saudara. Jadi saudara tahu akan hal itu, supaya saudara memiliki kekuatan firman Tuhan. Dan yang keempat, saudara tahu kehendak Allah dalam hidup saudara. Amin. Ada kehendak Allah dalam hidup saudara. Kalau saudara merasa hari ini firman Tuhan memberkati saudara, saya bersyukur dan saya berdoa saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saudara hari ini merasakan seperti tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan, yakin dan percaya kepada Tuhan, baca firman Allah, dengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, dan saya percaya itu akan membangkitkan imanmu di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan menjadi sumber pertolongan yang hidup dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita semuanya. Dia hadir bersama-sama dengan kita, dan Dia juga hadir dimanapun saudara berada. Mari Pastor Frence, Pastor Daniel, kita akan mengangkat tangan, kita akan berdoa buat tiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami memberkati setiap umat Tuhan, setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau tahu apa yang jadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau menjadi sumber pertolongan mereka. Pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Sebab Engkau adalah ya dan amin. Engkau yang menjawab, Engkau yang tahu, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nggak terekam. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya bahwa saudara-saudara diberkati Tuhan, walaupun kita dalam format yang berbeda, saudara-saudara. Tetapi saya percaya bahwa ada roh Tuhan yang menjamah hati saudara-saudara. Mari kita akan berdoa, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan atas kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang sakit dalam kelemahan mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka. Tuhan, Engkau menjamah mereka. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Engkau tahu kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau tahu persoalan-persoalan mereka, keadaan-keadaan yang sedang dihadapi. Tuhan, Engkau menolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. 1 minggu yang akan kami jalani, yang akan kami lalui ya Tuhan. Kami percaya bahwa ada berkat, ada pemeliharaan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Iman dan pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan biarlah berkat damai sejahtera Tuhan curahkan atas kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati Indonesia, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati seluruh umat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, diberkati engkau dimanapun engkau berada, dengan kuasanya, Roh Kudusnya yang menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.